menjadi satu sukacita kebahagiaan karena kesempatan untuk belajar Dhamma dan juga mempraktikkan Dhamma itu di saat ini sebenarnya masih terbuka luas untuk umat Buddha. Sehingga potensi-potensi untuk terus menjaga ajaran atau Dhamma itu sebenarnya masih juga dapat dikondisikan. Hanya saja kemauan umat Buddha untuk tetap berusaha berjuang menjaga ajaran ini tetap berada pada satu esensi Dhamma yang sesuai, itu juga bergantung pada potensi-potensi dari kemauan mereka-mereka yang meyakini ajaran Buddha itu. Dan mereka yang meyakini ajaran Buddha ini adalah mereka yang punya kemauan untuk berusaha terus menjaga, melestarikan, dan secara otomatis mendapatkan manfaat secara langsung dari Dhamma yang diyakini itu. Pada sore hari ini saya mengangkat satu topik yang saya sampaikan kepada panitia. Temanya adalah menjadi penjaga Dhamma. Menjadi penjaga Dhamma. Kalau kita bertanya siapa orang yang punya tugas kewajiban menjaga Dhamma itu, tentunya kita sebagai umat Buddha harus bertanya pada diri sendiri. Sudahkah saya sebagai umat Buddha turut berperan serta menjaga Dhamma ajaran Sang Buddha ini? Sejak Guru Agung Buddha menemukan Dhamma oleh usahanya sendiri, beliau tanpa letih menyampaikan Dhamma itu kepada para siswa dengan tujuan utamanya atas dasar welas asih, kasih sayang, agar mereka-mereka yang mendengarkan ajaran itu benar-benar mendapatkan manfaat agar terbebas dari penderitaan. Hanya itu tujuannya, tidak ada yang lain. Dan selama beliau menjalani kehidupan pertapa, ada satu siswa yang sangat dikatakan memiliki keistimewaan. Bahkan beliau mendapatkan gelar khusus sebagai seorang penjaga Dhamma yang karena jasa-jasa beliau ini, kita sebagai bagian dari umat Buddha yang meyakini Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetap mendapatkan manfaat dari kiprah satu siswa ini. Siapakah beliau? Beliau sangat tidak asing di telinga sebagian besar umat Buddha yang pernah belajar Dhamma. Nama beliau adalah Yang Mulia Bante Ananda. Bante Ananda mendapatkan gelar Ananda, si penjaga Dhamma. Kenapa beliau mendapatkan gelar tersebut? Karena Bante Ananda ini selama kurun di mana beliau memasuki kehidupan sebagai seorang samana, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Bahkan sejak beliau masih menjadi seorang perumah tangga, rasa kagum beliau kepada Samana Gotama itu menjadi dorongan kuat untuk beliau meninggalkan kehidupan perumah tangga dan memilih kehidupan samana.
Bante Ananda ini diceritakan di dalam literatur merupakan saudara dari Bante Anuruddha, Bante Mahanama, perumah tangga Pandu, dan upasika Rohini. Mereka-mereka di dalam literatur riwayat hidup Sang Buddha diceritakan Bante Anuruddha juga merupakan salah satu bhikkhu di masa kehidupan Sang Buddha yang mencapai tataran tingkat kesucian arahanta. Tidak kalah dengan saudaranya yang bernama Bante Mahanama, beliau juga mencapai tingkatan kesucian Sakadagami. Untuk saudaranya yang bernama Pandu, dalam literatur tidak banyak dituliskan, tetapi tertulis di dalam satu kisah cerita pada masa kehancuran suku Sakya. Dan saudara perempuan satu-satunya bernama Rohini tetap menjadi seorang upasika yang karena masa kehidupannya tidak panjang disebabkan penyakit kulit yang pernah dideritanya. Di akhir masa kehidupannya dia meninggal dan terlahir di alam surga Tawatimsa menjadi pasangan Dewa Saka. Dari silsilah keluarga Bante Ananda ini banyak keistimewaan-keistimewaan yang memang beliau miliki sejak menjadi seorang perumah tangga. Tetapi tidak hanya berhenti pada masa kehidupan beliau masih menjadi seorang perumah tangga. Pada saat beliau menjadi seorang biku pun diceritakan Bante Ananda itu merupakan asisten utamanya Sang Buddha atau pelayan utamanya Sang Buddha. Satu biku yang ketika Sang Buddha pergi kemana saja, beliau itu merekam jejak dharma dari apa yang Sang Buddha sampaikan. Kalau beliau hadir di mana Sang Buddha memenuhi undangan, beliau mendengarkan dhamma itu secara lengkap dan mampu mengingat dhamma itu secara lengkap juga. Ketika Sang Buddha hadir memenuhi undangan dan beliau tidak dapat menghadiri undangan itu, Bante Ananda meminta agar Sang Buddha mengulang dhamma itu kepada beliau. Sehingga rangkuman dhamma yang berjumlah 84.000 kelompok dhamma itu mampu diingat oleh Sang mulia dari Bante Ananda ini. Dan dikatakan karena keistimewaan itulah Bante Ananda disebut sebagai Ananda si penjaga dhamma. Mungkin terbersit dalam diri Bapak Ibu, Bante Ananda sudah tidak ada. Sang Buddha juga sudah parinibbana. Sementara dhamma yang jumlahnya sangat banyak itu, mendengar jumlahnya saja sudah mikir-mikir mau menghafal. 84.000 kelompok dhamma. Kalau kita sebagai umat Buddha tidak terdorong 84.000 itu, kira-kira saya sudah belajar sekian persen, berapa persen ya? 1%-nya 84.000 saja sudah, wah, luar biasa. Ya. Nah, ini membuat satu kekhawatiran bagi umat Buddha. Apakah sanggup dhamma itu kita jaga, kita rawat? Setidaknya dhamma yang benar-benar diajarkan Guru Agung Sang Buddha itu sebagai esensi ajaran beliau yang membantu
mereka yang berkeyakinan bisa terbebas dari duka, apakah benar-benar bisa dilestarikan? Kalau kita mengacu pada esensi Dhamma ajaran Sang Buddha, sekalipun ajaran Buddha begitu sangat banyak dan dikelompokkan menjadi 84.000 kelompok Dhamma itu, kemudian diambil intisarinya, ajaran dari Guru Agung Buddha itu tidak lebih dari esensi bagaimana umat Buddha berjuang untuk memahami 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya itu adalah satu ajaran yang tidak boleh dilupakan. Kalau toh ibu bapak tidak bisa menghafal Winaya sebagai perumah tangga, tetapi ibu bapak tidak boleh melupakan intisari dari ajaran Buddha ini yang mengupas tentang 4 kebenaran Arya. Kalau itu sulit sekali untuk dipahami, dipelajari, ibu bapak harus mengingat 3 poin utama yang harus dipraktikkan umat Buddha, yaitu usaha untuk menghindari perbuatan buruk, melakukan berbagai macam bentuk kebajikan yang kedua, dan yang terakhir adalah membersihkan batin sendiri. Tetapi hari ini saya tidak akan mengupas mengenai hal itu. Saya akan mengupas satu topik Dhamma yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya yang membahas tentang 7 hal apa yang semestinya dilakukan oleh umat Buddha. Umat Buddha ini di dalamnya ada para perumah tangga dan juga para samana, agar apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha itu tidak mengarah pada kemunduran. Karena sebagai umat Buddha, hubungan antara perumah tangga dan juga para biku itu adalah hubungan yang harus tetap dijaga. Dijaga kebermanfaatannya satu sama lain. Dijaga bagaimana sisi-sisi sebagai seorang perumah tangga mampu menjalani segala aktivitas yang sesuai layaknya perumah tangga. Demikian juga sisi-sisi sebagai seorang samana, mereka bisa menjaga sikap perilaku mereka sebagai seorang samana. Di sini saya akan mengawali 7 prinsip yang tidak membawa kemunduran bagi seorang biku. Dan nanti akan saya bahas juga 7 prinsip yang tidak membawa kemunduran bagi seorang perumah tangga. Sehingga ketika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, setiap individu yang menjadi bagian dari perumah tangga ataupun bagian dari seorang samana itu akan benar-benar menjadi seorang penjaga Dhamma. Apa saja itu? 7 prinsip yang tidak membawa kemunduran bagi seorang biku yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Yang pertama, seorang biku yang memiliki prinsip pertama ini dikatakan tidak membawa pada kemunduran, yaitu mereka harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Apa pekerjaan seorang biku itu? Kalau ditanya ibu bapak, jangan dikira pekerjaan Bante hanya meditasi aja.
Ya. Nanti Bantenya pergi kemana, Bante nggak usah kemana-mana lah, meditasi saja di wihara. Ya. Ya. Kalau kita bicara bagian dari pekerjaan para samana itu, Ibu Bapak, pekerjaannya tidak kalah sibuknya dengan para perumah tangga. Tapi ini bukan pekerjaan di luar diri. Bukan urusan untuk hanya sekedar ya memenuhi undangan sana sini, bukan. Pekerjaan para samana ini adalah yang utama membersihkan batin sendiri. Ini pekerjaan utama mereka. Di samping mereka juga harus menjalankan tugas-tugas dari perkumpulan sangga yang sesuai dengan dhamma dan vinaya. Kalau berhubungan dengan ucapan dan perbuatan benar yang merupakan nama lain dari mata pencaharian benar, di dalam vinaya sudah dijelaskan secara detail apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang samana. Dasar utamanya adalah winaya itu sendiri. Dari 4 parajika, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berbuat asusila, dan menghindari berucap bohong. Di dalam konteks itu, seorang biku juga tidak boleh menjadi seorang peramal dan lain sebagainya. Jadi menghindari mata pencarian yang berhubungan dengan hal-hal itu, dikatakan mereka menghindari pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dan lebih menekankan pada bagaimana mereka bisa menjalankan tugas-tugas sebagai seorang samana yang sesuai dengan dhamma vinaya. Ini prinsip yang pertama. Menghindari pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kemudian hal kedua yang merupakan prinsip agar membawa pada kemajuan dan menghindari kemunduran dhamma. Seorang biku juga harus meninggalkan percakapan yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau ibu bapak melihat para bantenya lebih banyak berdiam diri, ya jangan sakit hati ya. Nah, nanti berpikirnya, Bante ini kok tidak ramah ya. Diajak kumpul-kumpul, bincang-bincang di sini kok tidak mau. Ya, ada para biku, para samanera atasilani yang memilih untuk memang berdiam diri untuk menghindari percakapan-percakapan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Karena itu memang prinsip, bagian dari 7 prinsip ini yang membawa pada ketidakmunduran. Ini. Selain meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, meninggalkan ya percakapan yang tidak bermanfaat. Apa percakapan yang tidak bermanfaat itu? Bicara atau membicarakan berita-berita artis. Sama Bante gak usah bilang, Bante artis ini terkenal sekali ya. Tidak perlu begitu ya. Bicara tentang politik. Wah ini kalau pakai sistem politik begini nanti Bante, negara kita bisa maju, gak usah bicara tentang politik dengan Bante. Ya. Bicara tentang gosip-gosip tetangga, teman-temannya masalahnya begini, ya, mengarah pada
pembualan-pembualan, ucapan yang membual, itu pun juga tidak perlu dibicarakan. Jadi hal-hal semacam itu pun juga menjadi prinsip kehidupan para samana yang semestinya juga dihindari. Hal yang paling mendasar. Kemudian yang ketiga, seorang biku juga penting untuk melakukan prinsip yang ketiga ini kalau ingin terhindar dari kemunduran, yaitu meninggalkan kebiasaan terlalu banyak tidur. Ya. Meninggalkan kebiasaan terlalu banyak tidur. Ibu bapak biasanya tidurnya satu hari berapa jam? 8 jam. Ya, 8 jam itu sudah sangat baik. Umumnya, ya. Tapi kadang-kadang kalau ibu bapak mau berlatih secara intens ya, sebenarnya tidur 8 jam itu tidak wajib. Kalau ada para perumah tangga yang pernah ikut retret di tempatnya Bante Utamo, ya, harus punya target meditasinya satu hari itu 15 jam. 15 jam dari 24 jam. Berarti tidurnya berapa lama itu Sila? Gambaran kita kalau 24 jam dikurangi 15 jam, kita dapat waktu senggangnya itu berapa jam? 9 jam. Gambarannya. Kenyataannya, ibu bapak bisa tidur 3 jam saja itu sudah berterima kasih. Kalau tidak percaya, silahkan ikut retretnya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi perlu dicoba. Ya. Dan tidur 3 jam itu tidur yang benar-benar kita butuhkan. Kalau Sang Buddha sendiri pada masa kehidupannya dalam jaga masa rentan waktu jaga beliau, istirahatnya beliau pun itu masih dalam kondisi terjaga, itu hanya 1 jam saja. 3 jam itu sudah sangat baik. 4 jam, 5 jam. Nah lalu kapasitas yang dikatakan banyak tidur itu seperti apa Sila? Dalam beberapa literatur sutta dikatakan Sang Buddha menganjurkan kepada para biku ketika beliau sudah menerima persembahan dana makan dari perumah tangga yang berkeyakinan, para biku ini dianjurkan untuk mengembangkan batin mereka dalam segala aktivitas, baik itu dalam beraktivitas duduk, jalan, berdiri, ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Tidak ada sutta-sutta yang dituliskan Sang Buddha menganjurkan setelah makan silahkan tidur. Tidak ada. Ya. Walaupun setelah makan itu punya potensi rasa kantuk itu datang lebih besar. Ya. Tetapi ketika seseorang memang menjalani kehidupan samana, dianjurkan bisa melawan rasa kantuknya itu dengan berbagai macam aktivitas. Ya salah satunya dengan cangkamana, berjalan kaki, ya. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari atau belajar dhamma dan lain sebagainya. Itu supaya mengurangi waktu kita untuk tidur. Bukan berarti dilarang tidur ya, tidak, itu berbeda. Nanti para umat komplain, Bante jangan tidur, tidak boleh.
Ya. Nah, Tasilani tidak mengajarkan begitu. Ya. Tapi agar tidak bersenang dengan kebiasaan tidur yang berlebihan. Karena ini membawa pada kemunduran dari kehidupan seorang samana. Ini prinsip yang ketiga. Lalu prinsip yang keempat apa, Sila? Prinsip yang keempat yang diceritakan di dalam sutta ini adalah seorang biku semestinya juga meninggalkan kebiasaan kumpul-kumpul. Bahasa kerennya begitu ya, kumpul-kumpul. Ya. Bergerombol. Kalau nggak tahu bahasa orang Batam apa, nongkrong-nongkrong begitu ya. Nah, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong ya. Itu juga harus dihindari. Seandainya para biku itu juga harus berkumpul dengan sesama biku, mereka dianjurkan untuk membahas pembicaraan dhamma, membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sanggaha, membahas satu topik yang mengarah pada berkurangnya kilesa. Ya. Jadi tidak kumpul, ayo tujuannya kemana, ke mall Bante, ayo begitu. Ya. Mengurangi. Ya. Jadi itu adalah prinsip yang semestinya juga dijalankan oleh para biku. Seorang samana harus senang sekali hidup dalam kesunyian, bukan mencari keramaian. Tapi kalau di tempat yang sunyi itu kan sepi, Sila, serem, menakutkan. Ya, bergantung persepsi kita. Aranya sanya. Bahkan kalau kita itu hidup tinggal di suatu wihara apapun, baik itu wihara di desa ataupun di kota, kita harus memunculkan persepsi aranya sanya. Persepsi tentang kekosongan. Seolah-olah kita memang sendiri di tempat itu. Jadi memang harus menyenangi suasana yang sepi. Jangan nanti begitu sepi kok nggak ada orang ya. Wah, wihara Gera Buddha Manggala kalau nggak ada orang kok seram sekali ya, misalkan gitu. Ya, tidak bisa mengatasi gangguan batinnya kalau tidak suka sepi nantinya. Ya karena memang kita setidaknya mengurangi perkumpulan-perkumpulan, pergumulan yang mengarah pada ketidakbermanfaatan juga. Ini mau saya tes. Berapa prinsip ini tadi? Berapa? Tangannya begini tapi bilangnya 5. Ya. Menghindari pekerjaan yang tidak bermanfaat, menghindari ucapan atau percakapan yang tidak bermanfaat, mengurangi tidur yang berlebihan, dan mengurangi berkumpul. Ya, berkumpul untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat juga. Nongkrong-nongkrong, ya, tidak boleh. Lalu yang kelima, Ibu Bapak, seorang biku kalau ingin kehidupannya tidak mengarah pada kemunduran, mereka juga harus punya kepandaian dalam menjaga pintu-pintu indria mereka. Pintu indria ini saluran yang paling cepat untuk munculnya pengotor batin. Sama halnya pintu-pintu rumah.
Ibu Bapak, jendela. Kalau Ibu Bapak membuka pintu, membuka jendela terus-menerus, tidak pernah ditutup. Pintu rumah, jendelanya tidak pernah ditutup. Panas dibuka, hujan dibuka. Apa yang terjadi? Debu banyak masuk. Ruangan ini kalau jendelanya semua dibuka 1 hari saja tanpa pernah dibersihkan, saya yakin debunya banyak. Ya. Hujan deras dibuka bisa tampias dari depan, dari mana-mana. Angin kencang. Sama pintu-pintu indria kita ini kalau tidak pernah ditutup, ya tidak pernah dijaga, itu sumber datangnya berbagai macam pengotor batin itu amat sangat mudah datang. Lalu bagaimana sih cara menutup pintu indria? Matanya apakah harus ditutup? Pakai kacamata hitam biar kelihatannya hitam semua begitu. Telinganya harus ditutup juga, apakah begitu? Supaya nggak dengar suara apa saja. Hidungnya juga ditutupi biar tidak mencium aroma apa saja begitu. Nggak usah makan biar lidahnya berhenti, nggak ngunyah-ngunyah terus ya, giginya. Apakah begitu? Bukan demikian, Ibu Bapak. Menjaga pintu indria ini adalah usaha yang dikatakan harus dengan upaya memunculkan sati. Sati. Betapa pentingnya ketika seseorang punya sati, punya pengingatan. Pengingatan terhadap apa? Pengingatan terhadap karakteristik indria maupun objeknya. Bahwa indria ini sifatnya tidak kekal, termasuk objek-objek yang masuk ke dalam pintu indria itu. Kalau mata melihat bentuk warna, supaya tidak timbul kesenangan ataupun kebencian terhadap bentuk dan warna itu, kita harus punya pengingatan sati terhadap sifat dari bentuk dan warna itu. Pengingatannya bagaimana? Dilihat bentuk dan warna itu tidak kekal, tidak indah, sumber dari duka, dan tidak ada diri di sana. Dengan mengingat itu saja, tepat di saat kita memunculkan sati, di situ tidak ada asawa datang. Tapi begitu indria kita ini tidak dijaga oleh tentara sati itu, pengingatan itu, kita sudah kecurian, kemalingan. Dan kita tidak sadar kita sedang kecurian. Ini. Kalau terus-menerus kesenangan-kesenangan indria itu diumbar begitu ya Ibu Bapak. Itu kita tidak sadar nantinya akan tergerus, ya, terhanyut oleh kesenangan indria. Termasuk pikiran. Indria ini ada 6 pintu. 6 pintu ini harus dijaga. Kapan menjaganya Sila? Kapan kira-kira menjaga 6 pintu indria ini? Setiap saat. Selagi tidak terlelap. Kalau terlelap bagaimana Sila? Udah jangan ditanya kalau terlelap. Sudah lewat itu. Ya. Selagi tidak terlelap kita punya tugas besar, yaitu menjaga pintu, jadi tentara diri sendiri. Ibu Bapak nggak usah pesan security, satpam dari luar untuk menjaga pintu indria itu. Karena yang harus menjaga pintu indria kita adalah diri sendiri. Jadilah tentara
bagi diri sendiri. Termasuk para bante ini, para biku ini. Nah, lalu yang keenam, Ibu Bapak, prinsip apa yang membawa pada ketidakmunduran? Prinsip keenam ini juga tidak boleh diabaikan. Seorang biku, kalau ia ingin mengarah pada kemajuan, harus meninggalkan makan yang berlebihan. Nah, ini makan yang berlebihan. Kenapa? Kembali tadi, bahkan di dalam Owada Patimokkha, Owada itu adalah ringkasan ajaran. Tidak panjang seperti sutta, tapi sifatnya ringkasan dari ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha pada saat pertama kali bersama 1250 orang biku. Salah satu bagian dari kalimat yang disampaikan beliau adalah tahu ukuran dalam hal makan. Karena terlalu sedikit sama buruknya dengan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, badannya menjadi tidak bersemangat. Terlalu banyak, sama ngantuk akan cepat datang. Ya. Tadi anak-anak ikut kegiatan Dhamma Camp. Ada Albert ya, tertawa. Ya. Pagi-pagi, ya, sarapan pagi. Alben, hari ini cukup makannya? Ya cukuplah, sila untuk sampai siang nanti. Berarti kalau sudah siang sudah lapar itu. Ya bagus, tapi dia mau bertahan, bagus sekali. Ya. Siang ada dana makan, dia juga makan dengan penuh perhatian. Ya, sila mengamati. Ya, sangat baik. Nah, tahu ukuran dalam hal makan ini ternyata juga butuh kebijaksanaan, Ibu Bapak. Apalagi kalau ada kebiasaan umat-umat di wihara-wihara kota, misalkan ya, ketika bantenya diberikan persembahan dana makan. Bante, terimalah dana makanan saya ini, Bante. Saya masak sendiri, Bante. 1 orang gitu. Nah kalau yang datang 100 orang, patanya bantenya itu bisa penuh. Ya. Ini mau mengikuti perbuatan baik dari umatnya, satu sisi gimana ya? Tidak menerima juga serba salah ya. Apalagi umatnya ngelihatin aja gitu ya. Bantenya ngambil apa tidak, wah nanti kalau tidak diambil Bante, ini masakan saya sendiri loh Bante, begitu. Serba salah. Ya. Tapi prinsip menjalani kehidupan kesamaan ini harus tahu ukuran dalam hal makan. Ya, dalam artian kalau bantenya memang punya potensi apa untuk jasmaninya bisa bertahan dengan baik, mengurangi rasa sakit, ya beliau akan mengambil makanan seperlunya itu. Bukan berarti tidak menerima persembahan dari umat. Apa yang diberikan oleh umat itu pasti persembahan yang terbaik. Saya yakin. Tujuannya juga dengan niatan baik. Tapi jangan menjadi kecewa. Ya. Apalagi nanti sampai sakit hati, saya nggak mau datang lagi ke wihara. Kenapa? Karena Bante tidak menyentuh makanan saya sama sekali. Jangan ya. Nah, itu. Ini saya nolehnya ke sana karena ke kaum ibu-ibu biasanya. Ya. Kalau bapak-bapaknya sih ya beberapa udah paham. Ibu-ibu ini, Bante ini masakan saya sendiri Bante. Ya. Begitu. Karena prinsip tahu ukuran dalam hal makan itu tidak makan berlebihan. Di dalam Latu Kiko Pama Sutta, Ibu Bapak, kita bisa membaca satu literatur bahwa
Di zaman Sang Buddha itu para biku dulu sebenarnya malam hari itu juga berpindah patah, berpindah cara. Dan Sang Buddha tidak melarang awalnya. Makan ya 3 kali. Pagi, siang, malam. Tetapi begitu ada kasus-kasus yang terjadi, biku berpindah patah di malam hari. Banyak para perumah tangga itu yang mengira bantenya adalah seperti hantu. Itu benar, itu ada di sutta itu. Kemudian ada bantenya yang jatuh ke dalam jurang. Ada yang masuk selokan, ya, saluran air. Kemudian ada yang menjadi orang yang menuduh melakukan tindakan kejahatan. Akhirnya setelah itu Sang Buddha menetapkan winaya agar para bantenya tidak melakukan pindah patah di malam hari dan berhenti makan di malam hari. Hanya makan tidak lewat ya dari tengah hari. Begitu. Ya, kan waktu itu pindah patah sila. Kalau bantenya nggak pindah patah kan boleh sila. Itu pembenaran sendiri itu ya. Ya. Kalau sakit, oke, itu ada pengecualian. Bante boleh makan malam kalau beliau dalam kondisi sakit. Samanera atau silani juga boleh. Pengecualian itu di dalam winaya juga ada. Tetapi kalau beliau dalam kondisi fisik yang sehat, tahan, tidak apa-apa, tidak makan. Ya. Dan justru dengan mengurangi makan di malam hari itu, kegelisahan terhadap makanan itu tidak muncul. Jadi kalau jam misalkan 6:30 begitu ya, nggak ada kepikiran ini waktunya makan malam gitu, nggak ada. Apalagi sudah menjalankan atasila ya, tidak ada kepikiran. Tapi kalau perumah tangga yang tidak atasila, wah malam ini mau pergi kemana ya, makan apa ya? Kalau makan apa sudah didapatkan, besok makan siapa ya ini ya? Begitu. Nah itu. Jadi tahu urusan dalam hal makan ini juga merupakan prinsip ketidakmunduran bagi seorang biku. Ya. Ini prinsip yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7. Apa prinsip yang membawa ketidakmunduran bagi seorang samana atau seorang biku? Yang ke-6 ini, mereka jika masih memiliki urusan-urusan yang berhubungan dengan sangga, ya, mereka harus merenungkan bahwa ada biku-biku yang lebih senior yang juga pernah menyandang beban urusan seperti ini. Apa yang bisa dikerjakan, mereka semestinya membantu. Dan apa yang semestinya tidak bisa dikerjakan, mereka harus punya kemampuan untuk melepaskan. Begitu. Jadi tidak memaksakan diri, tidak membebani diri. Urusan sangga memang penting untuk diselesaikan. Tetapi jangan menjadikan urusan itu sebagai beban diri. Yang bisa diselesaikan, diselesaikan. Yang tidak mampu untuk diselesaikan, ya kita lepaskan. Begitu. Supaya tidak mengarah pada kemunduran. Begitu. Ini 7 prinsip sebagai seorang samana. Dan dikatakan ketika mereka, ya, para biku yang menjunjung 7 prinsip ini, maka mereka akan mengarah pada kualitas kemajuan batin. Mengarah pada ketidakmunduran. Dan kehidupannya menjadi seorang samana itu akan menjadi bahagia, akan betah. Tapi sebaliknya, kalau 7 prinsip ini tidak dijaga, tidak dikembangkan, mereka juga akan mengarah pada kemunduran batin. Dan menjalani kehidupan samana menjadi tidak bahagia. Ya, itu. Nah, ini 7 prinsip
tentang bagian kehidupan dari seorang samana. Nah, lalu 7 prinsip sebagai perumah tangga apa Sila? Nah, ini harus didengarkan dengan baik-baik ini. Karena ini poinnya yang penting untuk perumah tangga. Yang dikatakan 7 prinsip ini juga akan mengarahkan pada kemajuan, tidak membawa pada kemunduran. Ya. Akan mengarahkan pada kualitas keterjagaan dhamma. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Sebagai perumah tangga harus ingat ini, hafal ini. Kalau tidak hafal nanti, wah, ketemu saya, ingat ya. Jadi perumah tangga harus ingat 7 prinsip ini. Ya. Yang pertama, sebagai perumah tangga yang memiliki keyakinan, dia harus memiliki rasa sukacita, senang untuk mendatangi para samana. Ibu bapak senang tidak datang ke wihara? Nah, senang kalau hari Minggu Sila, banyak. Kalau pas kerja sibuk, mikir-mikir. Ya. Bangun pagi saja berat sekali, ya, begitu. Padahal rumahnya di samping wihara, misalkan. Ya, begitu. Harus senang mengunjungi para biku, para samana. Kalau kita mau menjadi seorang perumah tangga yang membawa pada kualitas kemajuan, bukan kemunduran. Kenapa? Karena dengan mendatangi para samana, para biku itu, kita akan mendapatkan manfaat. Tapi ingat ya, tadi ada 7 prinsipnya para bante. Mengunjungi bante bukan untuk diajak bicara politik, ya, bukan untuk diajak bicara gosip, ya. Tapi mengunjungi bante untuk bertanya tentang dhamma, membahas topik dhamma, menjadi pendukung bante dalam hal urusan apa kebutuhan yang bisa dibantu. Nah, ini mendatangi para biku. Prinsip pertama, diingat ya, harus ingat ini. Ya. Mengunjungi samana, mengunjungi para samana, mengunjungi para biku, harus punya rasa sukacita mendatangi para bante, ya, para biku. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa, Ibu Bapak? Sebagai seorang perumah tangga yang membawa pada kemajuan. Prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua di dalam sutta ini dikatakan dia juga harus senang mendengarkan ajaran dari para mulia. Ya. Selain datang, dia juga harus senang mendengarkan dhamma. Kalau sudah tidak senang mendengar dhamma, para perumah tangga ini bahaya. Tadi malam saya mendengarkan pesan dhamma dari Bante Panyawaro melalui YouTube, Ibu Bapak, di sesi Sanggadana Masa Katina yang diselenggarakan di Wihara Pusdiklat Sikadama Santi Bumi Serpong. Ya, ada rekamannya. Beliau menceritakan satu contoh perumah tangga yang gemar sekali berdana. Pokoknya berdana di mana saja suka. Tetapi ketika begitu Bante menyampaikan uraian dhamma, beliau itu nggak kelihatan. Ya. Begitu dihantam oleh masalah, ngeluhnya ke bantenya. Nah ini, kadang umat Buddha berpikirnya udahlah pokoknya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi justru kesempatan mendengar dhammanya itu dilewatkan. Ya. Jangan sampai ya Ibu Bapak ya, hartawan Anatapindika saja yang sehari itu bisa 2-3 kali datang ke wihara, tujuannya itu mendengarkan dhamma. Sang Buddha menyampaikan dhamma apa, beliau selalu tidak mau menunjukkan diri di belakang, tapi di depan begitu, mendengarkan dhamma aja dari sudut manapun. Hanya mau mendengarkan dhamma. Datang dana makan pagi mendengarkan dhamma, makan siang mendengarkan dhamma, malam hari ya mendengarkan dhamma.
Sehari udah seperti minum obat. Ya. Perumah tangga Anatapindika itu datang ke wihara. Ya betul, diceritakan begitu. Paling minim 2 kali beliau tuh datang ke wihara dalam literatur. Ya. Kalau tadi pagi saya cerita tentang anaknya ya, anaknya yang nggak mau datang ke wihara sampai diiming-imingi 100 keping uang emas baru mau datang ke wihara. Tapi akhirnya jadi sotapana juga anaknya, yang laki-laki itu. Ya. Nah ini perumah tangga Anatapindika ini gemar menemui Sang Buddha itu tujuannya hanya satu juga, mau mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Berbincang dhamma dengan Sang Buddha. Bukan untuk tujuan urusan-urusan lain. Ya. Begitu. Jadi selain gemar mendatangi para samana, mau mendengarkan dhamma. Ini yang kedua, supaya tidak mengarah pada kemunduran sebagai seorang perumah tangga. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga sebagai perumah tangga. Nah ini agak sulit ini. Tapi kalau mau berlatih sih tidak sulit. Ya. Apa prinsip ketiga yang harus dilatih oleh seorang perumah tangga? Dia harus mampu ya dan mau menjalankan praktik moralitas yang lebih tinggi dari moralitas seorang perumah tangga. Kalau praktik moralitas sebagai seorang perumah tangga ada berapa? 5. Ya. Kalau mau lebih tinggi sedikit ya 8. Lebih tinggi sedikit ya jadi samanera. Lebih tinggi sedikit ya jadi bante, jadi biku. Kalau yang pria. Ya. Kalau yang wanita 8 sila juga bagus. Tadi saya menyampaikan ke anak-anak, praktik 8 sila itu bukan praktik yang sembarangan. Praktik 8 sila itu kalau kita menjalankan dengan baik, sama halnya kita itu mempraktikkan perilaku dan mengikuti jejak para arahanta. Karena para arahanta itu mempraktikkan 8 sila. Ya. Jadi harus meluangkan waktu. Ada anak-anak yang tadi belum pernah atas sila sama sekali. Dia bilang, ternyata atas sila itu nggak sulit, nggak menakutkan yang saya pikirkan. Begitu sudah praktik di wihara, oh ternyata bisa. Ya, apalagi diselingi dengan sharing dhamma, diseringi dengan game, ya, diseringi dengan garuka kica, bersih-bersih wihara, ya, melewat lingkungan wihara. Tiba-tiba sudah malam mendengarkan dhamma, habis mendengarkan dhamma, istirahat. Besok bangun pagi, meditasi, canting pagi lagi. Dan ternyata bisa anak-anak. Ya. Nah ini prinsip perumah tangga, prinsip ketiga. Harus punya kemauan untuk mempraktikkan moralitas yang lebih tinggi. Kalau mau memiliki kemajuan, tidak pada kemunduran. Ya. Minimal sekali lah menjalani kehidupan samana. Ya. Seumur hidup minimal sekali. Jadi samanera sekali, jadi bante sekali. Kalau usianya sudah lanjut bagaimana sila? 8 sila praktik. Ya. Kalau jadi samanera, jadi biku tidak bisa, nah, praktik 8 sila. Ya. 1 bulan berapa kali, begitu. Ya, jadi punya prinsip ya menjalankan moralitas yang lebih tinggi dari seorang perumah tangga. Ini yang ketiga. Masih kurang 4 ya. Wah, 6:30 ini sudah nih. 1 jam setengah loh mendengarkannya ya, dari baca parita sampai sekarang. Tapi masih duduk manis dengan baik, mendengarkan luar biasa. Ya. Yang keempat, prinsip yang harus dijaga atau dikembangkan oleh perumah tangga ya di dalam sutta ini, dia harus ya memiliki kualitas yang meningkat keyakinannya pada sangga. Kalau tadi datang kepada para samana, mendengarkan dhamma, praktik moralitas. Kalau 3 prinsip yang pertama ini dijalankan, prinsip yang keempat ini biasanya akan muncul.
keyakinannya pada sangga itu akan muncul. Kenapa saya katakan demikian, Ibu Bapak? Contohnya, kalau misalkan Ibu Bapak melihat kehidupan para bante, para samanera atasilani, merasa kehidupan mereka, wah kayaknya enak ya jadi bante ya, kayaknya enak ya jadi atasilani ya, begitu. Kayaknya ya. Oke, ayo kalau enak ikut latihan jadi bante, jadi atasilani sementara waktu, jadi samanera. Begitu sudah latihan seminggu, cukup ya Sila, nanti saya mengembalikan latihan, pekerjaan saya masih banyak, keluarga saya masih menunggu, anjing kesayangan saya nggak ada yang kasih makan. Ya. Oh, ternyata melepas kemelekatan itu tidak mudah. Nah, begitu Ibu Bapak mengerti itu tidak mudah, oh para bante, samanera, atasilani menjalani itu. Nah, itu tidak mudah. Ya, akhirnya tumbuh keyakinan bagaimana mendukung keberlangsungan mereka supaya tetap berada pada kualitas batin demikian. Ini keyakinan. Karena menjalani, merasakan, makanya akan timbul, oh ini kehidupan seorang samana. Ya. Ini karena sudah mencicipi rasa tadi. Tapi kalau belum pernah mencicipi, ya misalkan saya diberi minuman air jeruk nipis begitu ya. Ya. Sila rasanya bagaimana itu? Enak kok, seger gitu ya. Jeruk nipis kan asam, kenapa dibilang seger ya? Masih nggak percaya dibilang seger. Ya. Tapi begitu taste langsung dibuat dengan resep yang sama, kemudian ukurannya sama dan lain sebagainya, dicoba, dicicipi, dirasakan. Oh iya benar seger. Walaupun asam-asam seger. Gitu. Tahu. Tapi kalau kita tidak pernah mencicipi langsung, masih meragukan. Ya, kehidupan itu seperti apa? Dan keraguan itu satu-satunya bisa dikikis kalau kita mengetahuinya secara langsung. Baru muncul keyakinan pada sangga. Wah, untuk tumbuh keyakinan pada sangga saja butuh 3 prinsip awal loh itu. Tidak mudah. Pertama harus mau datang dulu, kenalan dengan bante, tanya-tanya tentang dhamma, tentang apa kehidupannya. Lalu mencoba nyicipi praktik moralitasnya. Ya. Lalu kalau sudah, baru tumbuh keyakinan. Datang mendengarkan dhamma, praktik moralitas, baru tumbuh keyakinan. Kalau kita tidak mempraktikkan itu, untuk tumbuh keyakinan pada sangga sulit sebagai perumah tangga. Dan ini hubungan yang harus dijaga, dirawat memang. Ya, supaya tetap punya keyakinan pada sangga itu, kita harus punya prinsip itu. 3 prinsip awal itu. Ya, 4 prinsip. Harus hafal ya, di luar kepala ya, sebagai perumah tangga. Ini yang kelima ini, harus hati-hati ini yang kelima ini. Ya. Seorang perumah tangga yang ingin mengarahkan dirinya pada kemajuan, ya, dia harus punya prinsip kelima ini, yaitu dia harus punya niatan mendengarkan dhamma sejati dengan tujuan untuk tidak mengkritik. Nah, ini tidak mudah loh. Mengkritik siapa Sila? Mengkritik siapa saja. Baik itu mengkritik si pembabar dhamma, mengkritik sahabatnya di rumah, ya, mengkritik temannya, tetangganya, mengkritik siapa saja. Ya. Karena dhamma yang didengarkan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk dirasakan oleh batin sendiri. Ya. Bukan tujuannya untuk mengkritik pihak lain. Biarkanlah pihak lain berproses sesuai dengan kapasitas usaha dan kemampuannya dalam memahami dhamma itu. Ya. Seandainya kita sudah mengerti, gunakan dhamma itu untuk diri sendiri. Ini kita akan menjadi perumah tangga yang aman. Aman. Keyakinan kita menjadi tidak luntur nantinya. Tapi kalau apa-apa dihubungkan dengan dhamma, kemudian dhamma itu hanya tujuannya untuk mengkritik,
Yang timbul apa Ibu Bapak? Masalah. Seandainya pun kita tahu kesalahan pihak lain ya, kita sebagai perumah tangga dilarang langsung menyalahkan begitu. Cara mengkritik paling halus itu adalah bertanya. Saya ajari ya, supaya nggak terlalu ekstrim gitu, menusuk begitu, bertanya aja. Misalkan mau mengkritik siapa begitu, ya, temennya atau apa. Misalkan seperti ini bisa tidak ya, boleh tidak gitu. Ya bertanya. Akhirnya dia akan memikirkan sendiri, oh hal ini layak atau tidak semestinya dilakukan. Ya. Jangan langsung, itu kamu nggak boleh loh begitu. Wah, cari musuh itu namanya. Ya. Nantinya kita bukannya malah dicintai, malah dimusuhi. Ya. Semestinya kita menggunakan dhamma itu sebagai obat, malah dhamma itu menjadi racun bagi orang lain. Jangan sampai Ibu Bapak. Nah ini kadang-kadang di dalam ruang lingkup perumah tangga harus hati-hati. Apalagi menjaga ucapan itu tidak mudah Ibu Bapak. Sekarang bukan hanya menjaga ucapan, menjaga jari sekarang ini juga tidak mudah. Ya, nggak bisa ngomong, ditelepon bolak-balik nggak mau ngangkat, balesnya pakai WA. Nah, WA ini pakai nada seperti apa ya? Kita mempersepsikan sendiri nadanya. Akhirnya mestinya nggak begitu, ya. Tapi karena kita punya persepsi kebencian, nadanya berubah. Ya. Sama-sama menjawab iya, baik gitu ya. Kalau pas lagi emosinya bagus, oh iya baik. Begitu ditulis iya, baik, iya baik gitu. Beda ya? Nah, persepsi nada yang beda saja itu sudah membuat emosi berbeda. Ini baru kita sendiri yang mempersepsikan dari tulisan. Nah, apalagi kalau orang lain yang mempersepsikan, beda lagi Ibu Bapak. Maka seandainya Ibu Bapak sudah banyak belajar dhamma, gunakan dhamma pengetahuan itu sebagai alat untuk merefleksi ke dalam diri sendiri. Bukan untuk tujuan mengkritik pihak lain, sama sekali. Jangan gunakan dhamma itu sebagai pisau untuk melukai orang lain. Tapi gunakan dhamma untuk pisau mematahkan kotoran batin sendiri. Itu baru akan bermanfaat. Begitu. Nah, ini harus diingat-ingat ini. Harus diingat-ingat. Sebagai prinsip kemajuan sebagai perumah tangga. Ya. Ya. Kalau kurang pas, kita ada waktu yang harus kita pilih dan juga dengan pola bahasa tertentu, sehingga itu kesannya tidak langsung menukik tajam begitu, tapi tujuannya ke sana untuk membelokkan ke arah yang lebih baik. Itu memang butuh kecerdasan, tidak mudah. Ya. Apalagi sebagai leader. Itu tidak mudah. Tujuannya leadernya itu ini melenceng sedikit, meluruskan, melenceng sedikit, meluruskan ya. Tapi kalau tidak pandai-pandai, itu nanti malah leadernya yang dikritik balik gitu. Ya. Ini memang harus hati-hati. Bisa itu diarahkan, hanya kadang kita perlu mengambil waktu yang tepat. Tidak dalam ruang lingkup banyak orang. Atau seandainya itu perlu disampaikan dalam ruang lingkup banyak orang, itu sifatnya umum sekali bahasanya, tidak menukik pada satu orang tertentu, begitu, supaya tidak menimbulkan rasa sakit hati, begitu. Prinsip keberapa? Baik, ya, ini harus diingat. Prinsip yang keenam, seorang perumah tangga, ya, ketika dirinya
ingin memiliki kemajuan, dia harus mengutamakan melakukan perbuatan jasa di dalam ruang lingkup terdekatnya terlebih dahulu. Ini prinsip ke-6. Jadi tidak sibuk mencari jasa-jasa kebajikan itu di luar ruang lingkup terdekatnya. Ya. Seandainya dia harus melakukan perbuatan baik ya, melakukan perbuatan baik itu, dia harus perhatikan dulu keluarganya seperti apa. Yang paling dekat orang tuanya, kemudian pasangannya, anak-anaknya seperti apa. Nah lalu setelah dalam ruang lingkupnya itu terpenuhi, sejahtera, ya, dia baru melakukan prinsip yang ke-7, yaitu melakukan perbuatan jasa di luar dari ruang lingkup terdekatnya. Nah, kalau 7 prinsip ini dilakukan oleh para perumah tangga, tidak mencari perbuatan jasa di luar terlebih dahulu, baru di dalam, maka mereka dikatakan ya perumah tangga yang akan mengarah pada kualitas kemajuan. Ya. Ini prinsip ini berhubungan dengan masa-masa saat ini. Ya. Biasanya umat Buddha kalau masa-masa Katina ini ya, wah 1 bulan full kalau saya tinggal di wilayah provinsi Banten itu ya. Anjang sana ke wihara-wihara. Umat Buddha hari ini datang ke wihara ini, besok ke sini, ke sini. Tujuannya adalah untuk berbuat jasa, berbuat baik. Tapi jangan lupa juga, keluarganya di rumah juga harus diperhatikan. Ya. Jangan nanti sibuk berbuat jasa ke wihara dan lain sebagainya. Ya, tapi keluarganya sendiri tidak diperhatikan. Ya. Ini bukan berarti saya melarang ibu bapak berbuat baik di wihara. Tidak. Tapi bijaksanalah dalam melakukan perbuatan jasa. Berbagi dengan porsi yang tepat, yang sesuai. Jadi bagaimana kita memperhatikan ruang lingkup terdekat diri kita, tapi juga memperhatikan ruang lingkup di luar sana. Kalau memang benar-benar membutuhkan. Kalau 7 prinsip ini dijalankan, Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak menjadi perumah tangga yang akan terarah pada kualitas kemajuan, menjaga dhamma, menjaga ajaran ini dengan baik. Dan 7 prinsip inilah yang dikatakan sebagai bagian penting dari seseorang untuk bisa menjaga dhamma sejati tetap ada, tidak mengarah pada kemunduran. Terakhir, saya ingin menutup satu kesimpulan. Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha ini akan tetap bertahan, menjadi tidak mundur. Itu bukan bergantung pada satu sistem masyarakat tertentu dalam melakukan pola-pola yang mengarah pada budaya-budaya tertentu. Tetapi bergantung pada bagaimana ibu bapak mampu mempraktikkan dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang dipraktikkan itu telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Kalau prinsip itu ibu bapak jaga, mau ada model tradisi apapun, budaya apapun di masyarakat, selama ibu bapak masih berpegang pada dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha itu sesuai ya, dengan prinsip esensi dhamma beliau, maka dhamma itu akan tetap menjadi pelindung. Dan orang yang mampu melindungi diri sendiri itu adalah orang-orang yang bisa mempraktikkan dhamma
yang sesuai dengan esensi ajaran Buddha. Kita tidak punya kemampuan menjaga orang lain. Tapi satu-satunya orang yang mampu untuk menjaga diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan kita menjaga diri sendiri, artinya kita menjaga orang lain. Dengan menjaga diri sendiri dan orang lain, kita menjaga Dhamma, ajaran Sang Buddha. Karena kita yang mempraktikkan Dhamma ajaran Sang Buddha itu adalah simbol dari pengikut ajaran Buddha. Kalau kita sebagai pengikut ajaran Buddha sudah bisa menjaga diri sendiri, maka kita akan menjaga Dhamma ajaran Sang Buddha itu tetap ada dan lestari. Tapi kalau kita sebagai pengikut ajaran Buddha tidak punya kemampuan menjaga diri sendiri, tidak tahu Dhamma ini akan bertahan berapa lama. Maka jadilah penjaga Dhamma, jadilah penjaga diri sendiri dengan mempraktikkan Dhamma yang sesuai ajaran Guru Agung Buddha. Sekian uraian Dhamma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga uraian Dhamma ini memberikan wawasan, pengetahuan untuk ibu bapak, terus semangat belajar dan praktik Dhamma, sehingga menjadi bagian yang menjaga Buddha Sasana tetap ada dan lestari. Terima kasih, Anumodana, semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata.